Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sedang berada di Masjid Al-Ittihad. Kami bakalan mempodcast Pak Solihin yang ada di Ustadz yang ada di Perum sini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ula Nurjana. Nama saya Muhammad Raditya Firqatun Naziah. Perkenalkan, nama saya Lia Muslimah Ramadhani. Ya, perkenalkan nama saya Hilmi Maulda Putra. Nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Angga Saputra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari siswa-siswi SMK Kanas yang berada di Cigugur. Kami ditugaskan untuk podcast menanyai tentang zina. Jadi bagaimana menurut Bapak apa itu perbuatan zina? Bagaimana apanya? Ya, Hukumnya. Ya hukumnya. Nah, kalau hukumnya sudah sangat jelas di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa zina itu ya haram. Ya, Pak. Kalau menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, sekarang itu zina dilihatnya seperti bagaimana sih? Dilihatnya seperti bagaimana, maksudnya gimana ya? Ya, Pandangan masyarakat terhadap zina Ya. atau gimana? pandangan masyarakat terhadap zina. Maaf ya, kalau saya bicara belak-belakan. Ya, Pak. Pandangan masyarakat terhadap zina itu seperti perkara ringan. Justru perkara yang dianggap berat oleh masyarakat itu sekarang perkara yang halal. Poligami halal, tapi sangat besar dipermasalahkan. Zina hampir-hampir tidak dipermasalahkan. Aduh. Jadi kalau saya ditanya mengenai itu, saya belak-belakan jawabnya begitu. Ya, Pak. Nah, seperti maaf ya, orang tidak bayar zakat dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak bayar pajak, wah dianggap pengkhianat itu. Nah, jadi memang kalau ditanya begitu, jadi jawabannya bisa kompleks ini, sangat berkaitan dengan kondisi mentalitas masyarakat. Terus satu lagi Pak, mengapa zina harus dijauhi? Zina harus dijauhi. Ya Pak. Ya, pertama karena memang haram. Yang kedua dari sisi naluriah juga merusak tatanan masyarakat. Misalnya si Neng punya anak. Nah, punya anak ayahnya tidak jelas. Gitu kan? Si anak sendiri akan malu, orang tuanya juga akan malu, yang melahirkan anak tersebut juga akan malu. Masyarakat sekitarnya juga terbawa malu. Nah, kemudian ketika ditanya, "Neng, ini siapa namanya?" Disebut namanya, anak perempuan. Binti. Anak siapa? Binti apa? Binti rame-rame gitu. Wah, ini kan itu. Ya, jadi harus dijauhi ya. Nah, perkara zina itu harus dijauhi. Nah, dijauhi itu lebih tegas daripada dilakukan. Daripada dihindari gitu ya. Jangan dilakukan masih mending. Tapi ini dijauhi. Jadi harus lebih tegas lagi. Ya. Dijauhi. Oke Pak, selanjutnya Berarti Pak, bagaimana menurut Bapak bagaimana cara menjauhi perbuatan tersebut? Iya. Cara menjauhi perbuatan zina. Di antaranya pertama, tanamkan rasa malu pada setiap orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau rasa malu sudah tidak ada, maka pintu terbuka untuk berdekat-dekatan yang bukan mahram. Ya. Tapi ketika rasa malu itu masih ada, maka orang akan hati-hati. Kemudian yang kedua, tutup rapat-rapat peluang yang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada zina tersebut. Ya. Dengan apa misalnya? Jangan sekali-sekali buka konten yang berbau-bau ke sana. Nah, dan nanti adik-adik kalau suatu saat menjadi pemegang kebijakan di pemerintah,
di Kominfo misalnya ya. Ya. Situs-situs yang mengarah ke sana, Bapak katakan yang mengarah ke sana, bukan situs-situs yang seperti itu, bukan. Ya. Kalau situs-situs yang seperti itu, jelas seperti itu, harus dibuang sama sekali. Yang mengarah ke situ pun harus ditutup. Situs-situs yang mengarah ke situ pun harus ditutup. Gitu. Pak, terus apa saja hal-hal yang bisa menimbulkan perbuatan zina? Di antaranya kedekatan. Kedekatan baik secara fisik, lebih-lebih secara psikis. Kalau kedekatan secara fisik, ketika ada orang lain masih malu. Tapi kalau kedekatan secara psikis, ini malah akan menyebabkan jarak jauh pun jadi dekat. Ya kan? Iya. Anak Kuningan dengan anak Cirebon jauh. Tapi kalau ada kedekatan fisik yang mengarah kepada zina, ini juga termasuk perkara yang harus dijauhi. Kenapa? Karena ini termasuk hal yang mengarahkan kepada zina itu. Dalam Al-Quran ayatnya silakan cari sendiri. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Nah, bukan jangan lakukan zina ya. Jangan dekati zina. Jangan dekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu sangat buruk. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perilaku, seburuk-buruk mentalitas. Ya. Gitu ya. Selanjutnya nih, apakah ada taubat yang diterima dari pelaku zina, Pak? Nah, kalau negara menggunakan konstitusi berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka orang yang berzina itu taubatnya itu dengan dirajam, ya, dengan dirajam. Nah, sehingga di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang datang menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sucikanlah saya. Nah, yang dimaksud sucikanlah saya itu, saya ingin bersih dari dosa, saya ingin bertobat, hukumlah saya. Yang dimaksud sucikanlah saya itu hukumlah saya. Nah, Rasulullah SAW bertanya, kamu berzina? Ya. Ada saksi? Gak ada. Ya udah, kamu jangan kabarkan pada siapa-siapa. Artinya ada peluang tobat tanpa harus dirajam, itu kan? Tapi ya Rasulullah, ada bukti. Apa buktinya? Saya lagi hamil dan saya tidak punya suami. Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana bisa aku memerintahkan orang merajam kamu sementara kamu sedang hamil? Pelihara dulu kandunganmu sampai kamu melahirkan. Nah, sambil keluarganya dikontak, keluarga orang tersebut dihubungi, tolong perempuan ini jaga baik-baik, dia dalam keadaan hamil. Kemudian beberapa bulan lagi orang itu datang lagi sambil menggendong anak. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Ini anak saya. Tolong rajam saya sebagai tobat saya. Jawaban Rasulullah apa? Bagaimana bisa saya merajam kamu sedangkan kamu punya bayi? Siapa yang tanggung jawab mengurus bayi kamu nanti? Jadi bagaimana ya Rasulullah? Pelihara bayimu sampai dia bisa makan sendiri. Nah, maka setelah 2 tahun kurang lebih, orang itu datang lagi kepada Nabi. Ketika datang lagi pada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, anak saya sudah bisa nyuap sendiri, sudah bisa makan sendiri. Nah, jadi saya sudah sangat siap untuk dirajam. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang cari makan untuk anak ini? Keluarganya menyanggupi, kami ya Rasulullah. Barulah Rasulullah SAW memutuskan wanita itu dirajam. Dirajam itu apa? Ya, dikubur separuh badan dan atau bisa juga dengan diikat
di suatu tonggak, orang yang lewat itu harus melempari sampai mati. Dan orang yang melempari itu jangan ragu, tidak boleh ragu bahwa orang tersebut sedang tobat, sedang perlu dibantu untuk bertobat. Jadi bukan dengan niat zalim, kurang ajar sih, bukan. Tapi dia sedang berusaha untuk tobat, maka dibantu membuktikan tobatnya. Nah, dalam kisahnya itu ada lemparan yang menyebabkan wanita itu sampai berdarah kena lemparan batu itu. Darahnya kena pakaian seseorang. Ketika diberitahukan pakaianmu kena darah, na'udzubillah min dzalik. Ih, aku kena darah najis orang pezina. Kabarnya sampai kepada Nabi. Orang itu mengatakan begitu, maka dia dipanggil. Kamu jangan membantu setan mengutuk saudaramu. Kamu katakan bahwa dia itu pezina, najis, orang terkutuk. Sebenarnya dia sekarang sedang berenang di sungai surga. Ya, baru dengar kisah ini? Baru. Yaitu kisah tobat dari zina. Jadi kalau di dalam Islam orang dirajam sebagai hukuman karena dia berzina, dirajamnya itu berarti dibantu untuk bertobat. Maka orang yang melemparkan batu rajamnya itu jangan ragu-ragu. Itu. Nah, lalu bagaimana dalam konstitusi di Indonesia yang tidak menerapkan begitu kan? Oh, Gus Baya tuh ku aing di alungan batuna, bukan begitu, ya. Bukan kepada Pak DKM, siapkan tempat buat merajam si anu, bukan. Yang berhak memutuskannya itu hakim pemerintahan. Apabila konstitusinya begitu. Nah, lalu apakah di negara yang konstitusinya tidak menggunakan syariat Islam tidak ada peluang untuk tobat bagi pezina? Mudah-mudahan dengan berhentinya saja termasuk tobat yang diterima. Mudah-mudahan. Dan lebih penting lagi, baik yang sudah terlanjur maupun yang masih selamat, berusaha selain menjaga diri, menjaga orang lain. Jangan sampai terjerumus ke dalam zina. Gitu. Tapi Pak, kalau semisal nih kita tidak dirajam di dunia ini, hukuman di akhiratnya itu apa Pak? Tidak dirajam ketika di dunianya itu apakah karena menghindari dari hukuman atau karena memang tinggal di negara yang tidak memberlakukan hukuman rajam. Ya kan? Ya. Kalau dia tidak dihukum rajam ketika di dunia karena melarikan diri, maka dia termasuk orang yang tidak bertaubat. Nanti di akhirat berlaku hukuman dari Allah SWT sebagaimana hadis yang banyak menceritakan bagaimana hukuman di neraka bagi para pezina. Tapi kalau dia di dunia tidak dirajam itu bukan karena melarikan diri, sudah berusaha untuk tobat, tapi negaranya tidak memberlakukan hukum begitu, maka itulah yang tadi Bapak katakan, mudah-mudahan sudah diterima taubatnya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu sekian pertanyaan dari kami. Sebelumnya mohon maaf ketika ada salah ucap dari kami. Dan terus Sama-sama. Makasih buat ilmu yang udah diberikan sama Bapak, sama kami semua. Semoga bermanfaat buat kita. oke. Iya. Sukses belajar. Ya. Sudah pada sholat belum? Sholat asar? Belum? Oh ya udah, segera sholat ya. Sholat, jaga sholat. Itulah beberapa pembahasan materi tentang perbuatan zina yang telah disampaikan oleh Bapak Solihin. Sekarang, tahu kan apa yang kalian lakukan setelah mendengar podcast ini? Dalam Al-Quran sudah tertulis bahwa zina tidak diperbolehkan.